Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur senantiasa atas anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada, semua adalah karena berkat Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita." Saudara-saudara, menjadi sahabat Allah adalah merupakan sesuatu yang sangat istimewa, tetapi juga disertai dengan sebuah tanggung jawab, saudara. Sekali lagi, semakin erat persahabatan manusia dengan Allah, maka Allah akan semakin dengan tegas menyatakan siapa dirinya. Orang tidak boleh bermain-main dengan Tuhan kalau menyebut dia sebagai sahabat dan benar-benar sudah begitu dekat. Sekali lagi, saya ingatkan misalnya dalam kasus apa yang dialami oleh kedua anak Imam Harun ketika mempersembahkan api asing kepada Tuhan, dan apa yang dialami oleh Musa ketika dia memukul gunung batu yang seharusnya dia hanya tinggal berbicara. Tuhan menyatakan kekudusannya, siapa dirinya kepada orang-orang ini, karena mereka adalah sahabat karib Tuhan. Sahabat karib Tuhan. Semakin kita bersahabat erat dengan Tuhan, kita akan semakin kagum kepada Tuhan. Kita akan semakin kagum akan kasih, akan kuasa, akan kehebatannya. Tetapi juga dituntut satu sikap semakin menghormati dia, semakin mengasihi dia. Nah, salah satu sikap yang harus kita miliki, disebutkan ayat yang ke-9 adalah berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Dukacita dan ratapan yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini salah satunya mengacu kepada betapa penting kita juga bersyafaat, berdoa untuk keselamatan orang lain. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju kayu salib, di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23, saudara-saudara, kita melihat firman Tuhan berkata, Injil Lukas pasal 23, ketika dalam perjalanan itu banyak orang yang menangisi dia. Ayat 27 firman Tuhan berkata, Lukas 23 ayat 27, "Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, 'Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu.'" Yesus berkata, "Hai putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri, tangisi anak-anakmu, tangisi seisi keluargamu." Ini berbicara tentang betapa penting kita berdoa untuk orang-orang lain, untuk orang-orang yang kita kasihi. Abraham, saudara-saudara, kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18, ketika Allah hendak membinasakan Sodom dan Gomora, Abraham pun melakukan syafaat dengan Allah untuk Sodom dan Gomora. Dia tahu di sana ada keponakannya Lot. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-22, "Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, 'Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu,
masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Saudara-saudara, inilah bentuk permohonan dari Abraham, doa syafaat Abraham untuk keponakannya Lot, untuk orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Dia berusaha untuk melunakkan hati Tuhan. Kalau kita melihat di sini dengan segala kerendahan hati, dengan segala kehati-hatian juga, saudara-saudara, Abraham mendekat kepada Tuhan, bermohon supaya Lot, supaya Sodom dan Gomora diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, betapa penting kita juga untuk berdoa untuk kesejahteraan anggota keluarga kita yang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan seisi rumah kita, untuk keselamatan seisi kota kita, untuk keselamatan seisi bangsa dan negara kita. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Yeremia adalah seorang nabi yang dikenal dengan nabi yang selalu menangis untuk bangsanya. Yeremia berkata demikian dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 48. Dikatakan demikian, air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Ini, saudara, doa syafaat Nabi Yeremia untuk bangsanya, bangsa Israel yang sudah berpaling dari Tuhan, yang sudah mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dia berkata, air mataku ini mengalir bagaikan batang air, menangis bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya. Air mataku tidak berhenti mengalir. Ayat 50, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Saudara-saudara, menjadi sahabat Allah, kita harus memiliki sikap berdoa, berdoa syafaat. Paulus berpesan kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal yang ke-6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara, inilah pernyataan Paulus, nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam segala keadaan berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara, kita sebagai sesama anak Tuhan harus sering saling mendoakan. Harus sering saling mendoakan, saudara-saudaraku. Kasih yang paling mudah untuk kita terapkan di antara kita sebagai sesama orang percaya, sebagai sesama orang Kristen adalah saling mendoakan, saudara. Saudara-saudara, kami sebagai hamba-hamba Tuhan perlu didoakan oleh jemaat Tuhan. Kami juga sebagai hamba Tuhan selalu mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang kami tahu, yang kami kenal. Kita perlu saling mendoakan. Di dalam doa, di dalam saling mendoakan, di dalam doa syafaat, itulah kasih yang sangat-sangat baik kita nyatakan kepada orang lain. Saudaraku, sebagai sahabat Allah, kita diminta oleh Tuhan untuk menaikkan doa syafaat bagi sesama kita. Dan biarlah Tuhan dimuliakan sebagaimana Abraham berdoa untuk Lot keponakannya, dan Tuhan menyelamatkan minimal hanya Lot dan anak-anaknya, keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Saya yakin doa syafaat kita juga tidak akan sia-sia kalau kita naikkan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.